Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk Ibu Bapa dan saudara-saudara. Bersama-sama kita akan beribadah melalui saat teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan. Perkenan-Mulah bagi kami, sehingga kami dimungkinkan untuk bisa beribadah melalui saat teduh pada saat ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami mengerti, bahkan dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai ayat 30. Firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka semua bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari Gunung Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Tetapi ketika orang Yehuda di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berantakan di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat, orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yahuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Allah. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Demikian firman Tuhan. Amin. Kemenangan ajaib itu tema renungan firman pada saat ini. Saudara, pernahkah Anda beroleh jalan keluar dari masalah rumit dengan cara yang tak terpikirkan? Kita biasa menyebutnya kebetulan. Banyaknya kebetulan semacam itu membuat kita tak bisa lagi menyebutnya kebetulan. Pasti ada sesuatu di luar kita yang lebih berkuasa yang mengaturnya.
Sikap rohaninya dan janji bahwa perang itu akan Allah selesaikan tidak membuat Yosafat terlena dan pasif. Sebaliknya, ia tetap memerintahkan pasukannya untuk maju ke medan pertempuran. Ayat 20. Pesannya pun menyiratkan bahwa keyakinan tentang penyertaan Allah akan membuat mereka mampu berperang, bukan duduk menonton saja. Entah karena terilhami oleh peristiwa Yosua atau Gideon yang menghancurkan musuh dengan sorak-sorai pujian, Yosafat juga memerintahkan pasukannya berbuat hal yang sama. Pujian adalah ungkapan iman yang memfokuskan diri pada kenyataan Allah, berakibat bahwa kenyataan diri terbentuk sesuai dengan kenyataan Allah itu, bukan dengan kondisi-kondisi duniawi yang tak menentu. Ayat 21. Pada saat memuji Tuhan itulah, Tuhan sungguh menyatakan bahwa dirinya memang layak dipuji. Karena memang demikianlah ia. Allah menyebabkan komplotan pasukan tersebut baku bunuh sendiri sampai habis total. Ayat 24. Semua barang yang mereka tinggalkan dirampas dan dibawa kembali ke Yerusalem. Dengan pujian yang mereka lantunkan dari lembah Berakah atau lembah berkat, sepanjang perjalanan pulang, Yehuda aman selama 25 tahun pemerintahan Yosafat. Memang, Yosafat masih mempunyai kelemahan kalau kita bisa melihat lanjutan dari pembacaan kita di ayat 35-37. Entah dalam rangka apa, ia membangun kapal-kapal besar yang akan berangkat ke Tarsis bersama Ahazia, Raja Israel. Yosafat agaknya tidak bisa tegas menampik ajakan raja-raja Israel untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas tujuannya. Meskipun demikian, saudara, Yosafat dicatat sebagai salah satu raja yang memiliki nilai positif. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Untuk kita renungkan bahwa kita bisa kehabisan akal dan cara. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Begitu banyak cara Tuhan mengatasi sesuatu yang tidak pernah kita duga, atau buat kita yang tidak masuk akal, untuk menolong dan juga untuk melepaskan kita. Hanya satu syaratnya, untuk kita bisa merasakan bagaimana cara Tuhan itu ialah berserah penuh dan melakukan perintahnya dengan segala ketaatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami, agar kami belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang iman kami kepada Allah, sehingga kami mampu merasakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena iman kepada Tuhan. Berkatilah kami dalam keluarga, terlebih di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Kami diyakinkan firman Tuhan bahwa ada sesuatu, ada kemenangan yang ajaib yang Tuhan siapkan untuk kami dapatkan di saat kami terus mengandalkan Allah dalam segala ketaatan dan kesabaran. Berkati kami di tengah pandemi COVID-19, di mana semakin banyak orang yang angkat tangan menyerah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tangan kuasa Tuhan kami yakini tetap bekerja melalui para medis, para pemimpin kami, relawan, dan bahkan setiap kami yang berupaya
untuk bersama-sama memberantas penyebaran virus corona itu. Kami yakin sungguh kemenangan ajaib atas masalah ini akan kami dapatkan dan rasakan di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam keluarga kami. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak dalam pendidikan. Berkati kami dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Demikian pun yang sakit tetap kami doakan, yang berduka cita dan yang dalam berbagai persoalan pergumulan, kiranya mereka tetap dikuatkan. Dan untuk segala sukacita kami karena kasih sayang Tuhan, kiranya di dalamnya Tuhan yang kami permuliakan. Peliharakan kami Tuhan, menjalani kehidupan sejauh yang Engkau masih izinkan untuk kami hadapi. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Sesungguhnya kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Selamat menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan memberkati.